Kita lanjut bahas BTT episode 279. Oke lah, nggak usah banyak bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Doki hitam telah berputar-putar di atas gerbang besar, dan kali ini Xiaoyan duduk di atasnya dengan tatapan mata penuh ejekan ketika melihat pada Hun Yuantian yang ada di depan sana. Yang kali ini orang itu terlihat cukup marah karena gerbang miliknya telah direbut oleh Xiaoyan. Andai saja orang itu memasuki gerbang dan juga melawan Xiaoyan, ketika terjebak di dalamnya, kemungkinan Xiaoyan akan bisa ditekan. Namun dia terlalu arogan dan mengabaikan Xiaoyan, lalu berpikir bahwa energi kematian yang berada di dalam gerbang sudah cukup untuk bisa melemahkan Xiaoyan. Dan siapa sangka yang bisa mengira bahwa energi kematian itu tidak mampu berbuat apapun terhadap tubuh Xiaoyan yang dilindungi oleh api teratai pemurni iblis. Bahkan Xiaoyan juga telah berhasil menemukan batu hitam yang merupakan batu jiwa di dalam gerbang hitam tersebut. Batu jiwa itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang paling penting bagi gerbang keheningan maut. Hun Yuantian telah menyembunyikannya dengan cukup baik, namun dia lupa bahwa Xiaoyan kekuatan jiwanya telah mencapai tahap D. Yang perlu dilakukan hanyalah melakukan sedikit penyelidikan dan Xiaoyan akan bisa menemukannya dengan mudah. Dengan ditemukan batu jiwa tersebut, ditambah dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah jauh melampaui Hun Yuantian, dia bisa dengan mudah menghilangkan jejak spiritual yang telah ditanamkan Hun Yuantian di dalam batu jiwa. Dan pada akhirnya Xiaoyan berhasil mendapatkan kendali penuh atas gerbang keheningan maut milik Hun Yuantian tersebut. Kedua tangan dari Hun Yuantian segera diangkat. Energi hitam saat ini telah berkumpul di telapak tangannya, yang kemudian dia berkata, "Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi puluhan ribu keping." Kekuatan yang cukup mengerikan pun langsung meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini hanya membuat Xiaoyan mendengus. Dia tiba-tiba saja langsung berdiri di atas gerbang hitam dan mengubah segel di tangannya. Sosok ilusi raksasa dengan cepat muncul di belakang dari Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan pun berteriak, "Kemarahan surgawi musim semi kuning." Akhirnya sosok raksasa itu pun mengeluarkan suara auman dan mengirimkan gelombang energi yang langsung bertabrakan dengan serangan milik Hun Yuantian. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan itu pun bisa dihancurkan dengan mudah dan kemudian menabrak tubuh dari Hun Yuantian yang membuatnya langsung muntah dan tubuhnya dikirim terbang mundur sangat jauh. Bahkan raut wajah dari Hun Yuantian sekarang telah tampak sangat pucat karena dia mengalami kerusakan jiwa yang cukup parah akibat serangan dari kemarahan surgawi musim semi kuning milik Xiaoyan. Gelombang sonik yang dikirimkan oleh raksasa yang berada di belakang Xiaoyan itu pun juga telah mengenai banyak para ahli dari klan Hun. Pada akhirnya beberapa individu yang lebih lemah, jiwa mereka dihancurkan menjadi ketiadaan. Kekuatan dari kemarahan surgawi musim semi kuning saja sudah sangat besar, apalagi jika ditambahkan dengan kekuatan jiwa milik Xiaoyan yang berada di tahap D, maka hal itu tidak akan bisa ditangani oleh orang biasa. Awan hitam yang ada di langit tiba-tiba saja bergejolak. Ada aura kematian yang samar-samar menyebar dari dalamnya, dan akhirnya BOOM! 3 aura besar pada saat ini saling bertabrakan. Ledakan yang hebat pun terjadi. Api hitam kini telah menyembur keluar dari balik awan, sementara ada 2 sosok yang telah dikirim terbang sangat jauh. Kedua sosok itu pun langsung menstabilkan tubuhnya. Dan kali ini banyak orang telah melihat bahwa sebenarnya 2 sosok yang telah terlempar merupakan Lei Ying dan juga Yan Jin. Lawan mereka adalah api pelahap ketiadaan. Namun dari kelihatannya, kekuatan gabungan dari Lei Ying dan juga Yan Jin tidak bisa mendapatkan hasil apapun untuk melawan api pelahap ketiadaan. Kekuatannya yang telah berada di bintang 9 doseng benar-benar memenuhi reputasi. Selain itu, kekuatan bertarung dari api pelahap ketiadaan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh bintang 9 doseng biasa. Kekuatan yang menakutkan seperti ini sudah cukup untuk bisa mengalahkan lawan-lawan yang memiliki level sama dengan api pelahap ketiadaan. Raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin telah berubah menjadi cukup serius. Mereka berdua telah menggunakan seluruh teknik yang dimiliki, namun benar-benar tidak mampu untuk mendapatkan kemenangan. Jika hal seperti ini terus berlanjut, kemungkinan mereka berdua akan bisa dikalahkan dengan mudah oleh api pelahap ketiadaan. Tatapan mata dari Lei Ying menyapu seluruh tempat ini, dan dia juga telah menemukan banyak anggota dari klan Lei yang telah tewas. Meskipun dia merasakan sakit hati, namun tidak ada yang bisa dia lakukan, dan ini merupakan kenyataan di dalam perang yang kejam.
Lei Ying kemudian mengatakan pertempuran kali ini benar-benar telah menemui jalan buntu. Kekuatan dari klan Hun memang jauh lebih besar dari apa yang kita pahami. Mendengar ucapan dari Lei Ying membuat Yan Jin menganggukkan kepalanya. Dari situasi yang dia lihat, perang ini benar-benar sangat menyedihkan. Namun, berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus bisa mendapatkan kembali batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di tangan klan Hun. Jika mereka diizinkan untuk membuka rumah dari Dewa Kuno Tose dan mendapatkan rahasia yang ada di dalamnya, maka Hun Tiandi kekuatannya akan mencapai tahap Dodi. Dan pada saat itu, yang disebut dengan 3 klan kuno kemungkinan akan langsung dihancurkan oleh Hun Tiandi. Yan Jin hanya bertukar pandang dengan Lei Ying yang kemudian dia mengatakan, kita tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, kita harus terus berjuang. Sementara api pelahap ketiadaan yang berdiri di langit, dia kali ini telah muncul di hadapan dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Kemudian tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, klan Hun milikku telah bersiap selama ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk bisa mengumpulkan seluruh batu giok Dewa Kuno Tose. Bukankah pikiran kalian sedikit sederhana jika berpikir bahwa kalian bisa menghentikan rencana kita dengan mudah? Sebuah rasa dingin telah melintas di raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Dan saat ini, mereka berdua telah bersiap untuk kembali melakukan pertempuran melawan api pelahap ketiadaan. Tiba-tiba saja, Lei Ying dan juga Yan Jin mendengarkan pesan suara yang telah dikirimkan pada telinga masing-masing. Cepat semuanya berpencar, ada sesuatu yang salah di tempat ini. Suara tersebut membuat mereka berdua terkejut dan raut wajahnya kini telah berubah dengan drastis. Karena sebenarnya orang yang telah mengirimkan pesan suara itu merupakan Gui Yuan. Hal ini membuat Lei Ying dan juga Yan Jin bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya sesuatu apa yang telah membuat Gui Yuan menjadi cukup cemas. Tidak lama kemudian terdengarlah suara berdengung yang cukup keras di dalam tempat ini. Awan hitam yang ada di langit mengeluarkan gelombang demi gelombang aura gelap, dan hal itu menyebar dengan cepat. Api pelahap ketiadaan segera mengangkat kepalanya ke arah langit, yang kemudian dia tersenyum sambil berkata, apakah sebenarnya mereka telah bersiap? Dia menghirup napas dalam-dalam dan juga lega. 3 klan dan juga aliansi rumah langit memang telah melampaui seorang klan Hun dalam hal jumlah. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan akan banyak ahli dari klan Hun yang akan mati di tempat ini. Seluruh orang yang berada di medan perang ini telah mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Raut wajah mereka semuanya dipenuhi dengan ketakutan. Kejadian yang muncul benar-benar tidak terduga. Tatapan mata mereka semuanya telah berubah menjadi hati-hati. Detik berikutnya, peng, peng, peng. Awan hitam terus bergejolak. Beberapa sosok hitam telah keluar dari dalam awan hitam tersebut, dan itu merupakan 3 peti mati. Aura yang gelap dan dingin segera disebarkan dari 3 peti mati tersebut. Detik berikutnya, boom! 3 peti mati pun langsung terbuka, dan 3 sosok orang tua kali ini telah keluar dari dalamnya, memancarkan kekuatan yang lebih menakutkan. Dan hal itu lebih kuat jika dibandingkan dengan Hun Yuantian. Hal ini membuat raut wajah dari banyaknya aliansi telah berubah secara drastis. Tatapan mata Lei Ying dan juga Yan Jin segera menyusut ketika mereka melihat 3 orang tua yang sudah mereka kenali. Yang kemudian Lei Ying serta Yan Jin kali ini berkata, 3 iblis dari klan Hun, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Lei Ying dan juga Yan Jin mengetahui bahwa ketika iblis dari klan Hun ini, mereka adalah senior dari Hun Tiandi. Saat itu, sebenarnya mereka bertiga secara bertahap telah menurun dan juga mati. Namun bagaimana mungkin mereka pada akhirnya kembali muncul lagi di tempat ini? Soyan yang telah berdiri di atas gerbang hitam hanya menghirup nafas dalam-dalam ketika menyaksikan pemandangan seperti itu. Tatapan matanya terlihat cukup serius ketika melihat pada 3 iblis klan Hun yang kekuatannya mirip dengan kekuatan dari Lei Ying dan juga Yan Jin. Soyan hanya bisa mengatakan, aku telah menemukan sesuatu yang salah. Aura dari ketiga iblis klan Hun ini sepertinya cukup aneh. Soyan bisa merasakan
aura mematikan yang berkali-kali lebih padat jika dibandingkan dengan aura yang disebarkan oleh Hun Yuantian dan Xiaoyan. Sekali lagi mengatakan, sebenarnya mereka bertiga cukup mirip dengan zombie. Yang disebut dengan zombie itu merupakan eksistensi yang cukup mirip dengan sebuah boneka, namun mereka memiliki tingkatannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan boneka itu sendiri. Hal ini dikarenakan seseorang harus menggunakan metode misterius untuk bisa menghidupkan kembali mereka yang telah mati, dan persyaratan untuk bisa melakukan pembangkitan ini benar-benar keras. Selain itu, peluang keberhasilannya juga cukup rendah. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, seorang ahli sejati akan selalu dijaga oleh klan atau sekte tertentu ketika mereka telah mati. Dan Xiaoyan tidak berharap bahwa tubuh dari 3 iblis klan Hun itu akan benar-benar dibangkitkan kembali ke dunia ini. Jelas klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk bisa membangkitkan kembali leluhur mereka. Dengan cara ini, leluhur ini bisa sekali lagi bertarung untuk klan Hun. Dan apakah ini merupakan kekuatan yang telah disembunyikan oleh klan Hun selama ini? Jika Hun Yuantian dimasukkan, maka akan ada total 4 orang dari bintang 8 doseng. Kekuatan seperti ini bisa dengan mudah menggeser keseimbangan di dalam perang saat ini. Mulut dari 3 iblis klan Hun tiba-tiba saja terbuka lebar-lebar. Kemudian mereka berkata, 4 keheningan penghancuran. Muncullah dunia maut. Dari dalam mulut ketiganya telah keluar seberkas cahaya yang kemudian berubah menjadi gerbang hitam raksasa. Dan itu merupakan 3 gerbang keheningan maut yang benar-benar mirip seperti milik Hun Yuantian yang telah diambil oleh Xiaoyan. Aura maut yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam 3 gerbang yang kemudian menyelimuti seluruh tempat ini. Di bawah erosi dari aura maut, semua ahli dari aliansi cukup tercengang ketika mereka merasakan bahwa energi kehidupan di dalam tubuh masing-masing secara bertahap telah menghilang, dan 3 gerbang raksasa telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka telah benar-benar berencana menggunakan hal ini untuk merusak pasukan aliansi milik Xiaoyan. Raut wajah dari Lei Ying dan juga Yan Jin telah berubah menjadi cukup jelek. Jelas mereka mengenali formasi dari gerbang hitam tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang telah terkenal dan juga memiliki reputasi luar biasa sejak zaman kuno. Lei Ying dan juga Yan Jin mereka berteriak, "Semuanya cepat mundur!" Salah satu orang tua dari 3 iblis klan Hun tiba-tiba saja berkata, "Hun Yuantian, kembali masuk ke formasi dan gunakan gerbang keheningan maut milikmu untuk menyempurnakan formasi ini." Sekali lagi, Lei Ying dan juga Yan Jin mereka berdua mengatakan, "Cepat, bubar dari tempat ini!" Banyak orang dari aliansi 3 klan kuno dan juga aliansi rumah langit sekarang telah menyebar supaya tidak terjebak di dalam formasi yang telah diciptakan oleh 3 iblis klan Hun. Tubuh dari Hun Yuantian, dia dengan cepat terbang ke arah langit. Ekspresi di raut wajahnya telah tampak pucat dan juga dipenuhi dengan kemarahan. Sesaat kemudian, Hun Yuantian pun berkata, "Gerbang keheningan maut milikku sebenarnya telah direbut oleh bocah bernama Xiaoyan." Ekspresi di raut wajah dari 3 iblis klan Hun sekarang telah berubah menjadi cukup jelek, dan mereka kemudian berteriak secara serempak, "Apa? Gerbang keheningan maut milikmu telah dicuri?" Salah satu dari 3 iblis kemudian mencaci Hun Yuantian, "Kita telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut, namun kau benar-benar kehilangan salah satu dari gerbang itu dalam waktu yang singkat." Raut wajah dari Hun Yuantian telah berubah menjadi jelek. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan dia merasa bahwa ini merupakan kesalahan pribadinya. Waktu itu, dirinya telah benar-benar meremehkan kekuatan dari Xiaoyan. Formasi yang dibentuk oleh 4 gerbang itu memiliki kekuatan yang ganas dan juga luar biasa. Hal ini telah terkenal di seluruh benua Doki sejak zaman kuno. Karena sebuah formasi yang diciptakan menggunakan 4 gerbang keheningan maut, maka hal itu akan mampu menciptakan dunia yang sangat mematikan. Bahkan para ahli di bintang 7 doseng ataupun bintang 8 doseng, jika terjebak di dalamnya, maka tubuh mereka akan diselimuti oleh aura kematian yang tidak berujung dan secara bertahap akan mati di dalamnya. Jika formasi ini benar-benar berhasil diaktifkan,
kemungkinan pasukan aliansi akan menderita kerugian yang sangat mengerikan. Namun, tidak ada yang bisa menyangka bahwa sebenarnya telah terjadi sesuatu yang cukup konyol. Hun Yuantian hanya mengatupkan giginya yang kemudian dia mengatakan, bocah itu benar-benar telah mencapai kekuatan jiwa tahap D, dan aku tidak menyangka bahwa dia bisa dengan cepat menemukan batu jiwa yang telah aku sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut, dan kemudian dia menghilangkan jejak spiritual yang telah aku tanamkan di dalam batu jiwa. Salah seorang dari 3 iblis klan Hun hanya memelototi pada Hun Yuantian yang kemudian dia mengatakan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuh kita berempat. Setelah serangan ini, maka seluruh kekuatan hidup kita yang tersisa akan benar-benar menghilang. Setidaknya kita akan beristirahat dalam jangka waktu yang sangat lama supaya bisa melakukan penyerangan kembali. Jika perang besar lainnya telah terjadi selama periode waktu kita beristirahat, maka kita tidak akan bisa memberikan bantuan apapun. Seorang lainnya dari 3 iblis klan Hun setelah mendengarkan kata-kata ini hanya bisa menjawabnya, akan ada harga yang memang harus dibayar, dan tentu kita tidak bisa membiarkan usaha kita selama ini menjadi sia-sia begitu saja. Kita harus tetap melepaskan formasi dan mencoba untuk secara terus-menerus merusak kekuatan dari pasukan aliansi. Selama klan Hun kita mengetahui lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose yang kemudian mendapatkan barang di dalamnya, maka Hun Tiandi akan bisa maju ke tahap Dodi. Pada saat itu tidak akan sulit bagi dirinya jika ingin benar-benar menghidupkan kita berempat. Ucapan dari orang itu membuat Hun Yuantian dan juga 2 tetua lainnya menganggukkan kepalanya. Salah satu tetua dari 3 iblis klan Hun tiba-tiba saja menoleh pada Hun Yuantian dengan penuh kemarahan, dan dia kali ini langsung berteriak, Hun Yuantian, kenapa kau tidak mengambil posisimu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku sama sekali tidak akan pernah mengizinkanmu ikut campur dan memberikan bantuan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sekarang kau tidak hanya gagal untuk menyelamatkan nyawanya, tapi kau juga telah merusak rencana besar dari klan Hun kita. Jika bukan karena dirimu merupakan seorang veteran dari klan Hun, aku sudah pasti melenyapkanmu saat ini. Hun Yuantian hanya bisa terdiam ketika dimarahi oleh tetua itu. Bagaimanapun juga, ini memang kesalahannya karena terlalu meremehkan seorang Soyen. Tubuh dari Hun Yuantian segera berbalik dan dia terbang ke satu sisi yang berada di langit. Aura mematikan telah dikeluarkan dari dalam telapak tangannya yang kemudian terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut yang lain. Segera setelah itu, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan pemakaman di tempat ini. Aura maut juga telah mengikis seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Raut wajah dari banyak orang telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan untuk saat ini. Sementara Hun Yuantian yang telah bergabung dengan formasi dari dunia maut sekarang hanya bisa mengatakan, Xiaoyan, begitu aku bisa menangkap dirimu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang sangat menyedihkan. Pasukan dari tentara aliansi yang sudah tidak bisa melarikan diri, pada akhirnya mereka hanya bisa berkumpul di satu tempat yang sama, dan mereka bisa merasakan aura maut telah dikeluarkan dan merembes ke seluruh tubuh mereka. Bahkan pasukan aliansi tidak mampu memblokir aura maut tersebut meskipun menggunakan doki yang cukup kuat. Lei Ying dan juga Yan Jin serta banyak ahli dari klan kuno, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius yang kemudian mereka mengatakan, ini merupakan formasi dunia kematian yang legendaris. Tidak terduga bahwa sebenarnya klan Hun bisa menggunakan teknik ini. Raja teredam hitam gule tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang sangat serius, bagaimanapun juga kita harus segera melarikan diri dari dalam tempat ini. Yan Jin kemudian menjawabnya, ini akan sulit. Dunia kematian itu telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura mematikan yang berada di dalam tempat ini bisa mengisolasi penyelidikan spiritual yang kita lakukan. Jika kita menyerang secara acak, itu hanya akan membuat kekuatan kita akan habis dengan cepat. Gu Dao yang merupakan salah satu dari 3 dewa klan Gu, sekarang dia tersenyum sambil berkata, namun kemungkinan besar kita juga akan mati jika terus tinggal di dalam tempat ini. Peri Huoling dari klan Yan, raut wajahnya juga telah berubah menjadi cukup muram, yang kemudian dia mengatakan, kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi dan akan sangat sulit baginya untuk campur tangan dalam hal saat ini. Semua orang hanya bisa terdiam dan tidak menyangka
bahwa situasinya akan berubah menjadi seperti ini. Mereka semuanya kebingungan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah seperti sekarang. Detik berikutnya, ada suara senjata yang telah meluncur dari langit, dan itu merupakan banyak tombak hitam yang mengandung aura kematian telah ditembakkan menuju pasukan aliansi yang ada di bawah sana. Serangan mendadak seperti ini membuat pasukan aliansi menjadi cukup panik karena mereka tahu perlindungan dari Doki tidak akan mampu berbuat apapun menghadapi hujan tombak yang muncul dari langit. Dan akhirnya hujan-hujan tombak itu telah mengenai beberapa tubuh dari pasukan aliansi. Dalam sekejap saja mereka telah menjadi sebuah tumpukan tulang, dan jejak uap hitam sekarang telah merembes keluar dari dalam tulang-tulang itu. Raut wajah dari Lei Ying dan juga yang lainnya ketika melihat pemandangan seperti ini menjadi cukup muram. Mereka tahu bahwa posisi dari aliansi sudah tidak menguntungkan. Hal ini membuat mereka berpikir untuk dengan paksa keluar dari dunia kematian. Baru saja mereka akan melakukan pergerakan, sebuah gerbang raksasa berwarna hitam lainnya telah muncul dalam sekejap di hadapan mereka semua. Kemudian dari gerbang itu terdengarlah suara, "Jangan serang, ini adalah diriku." Lei Ying dan juga yang lainnya melihat ke arah atas gerbang. Di sana ada sosok dari Xiaoyan yang telah berdiri. Sebuah keterkejutan telah muncul di raut wajah mereka semua yang kemudian mengatakan, "Xiaoyan?" Detik berikutnya, pandangan mata dari Xiaoyan melihat banyaknya para ahli dari pasukan aliansi, yang kemudian dia berkata dengan serius, "Semuanya ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius, tapi aku telah berhasil merebut salah satu dari gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Oleh karenanya, formasi yang telah terbentuk saat ini adalah sesuatu yang tidak lengkap. Kita bisa menyerang dari bagian yang paling lemah dari formasi ini." Sebuah kegembiraan langsung muncul di raut wajah dari banyak orang ketika mereka mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Sementara Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Xiaoyan menjentikan jarinya. Gerbang keheningan maut yang besar sekarang langsung menutupi area di atas tentara aliansi. Gelombang kekuatan hisap yang cukup mengerikan telah meletus dari dalamnya. Hal itu membuat aura maut yang berada di sekitar tempat ini benar-benar diserap oleh gerbang hitam milik Xiaoyan. Dan tentara aliansi bisa merasakan aura maut yang telah mengikis tubuh mereka secara perlahan telah diedarkan. Dan kali ini kekuatan mereka semuanya juga dengan cepat telah pulih. Lei Ying, Yan Jin, Gu Lei, dan juga yang lainnya terlihat cukup senang ketika melihat pemandangan seperti ini. Yang tanpa sadar mereka berkata, "Xiaoyan benar-benar orang yang luar biasa. Dia bahkan mampu merebut salah satu dari gerbang keheningan maut yang cukup mematikan." Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika tentara aliansi dengan cepat terbang menuju salah satu sisi dari dunia kematian ini. Aura maut yang berada di sekitar tempat itu telah melonjak dan setelahnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang akan menghantam pasukan aliansi. Tubuh dari Xiaoyan dengan cepat muncul di langit, sementara Xiaoyi juga telah muncul di bahu dari Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyi saat ini telah menjadi cukup menakutkan ketika kekuatan spiritual milik Xiaoyan berada di tahap D. Xiaoyi segera membuka mulutnya lebar-lebar. Api teratai pemurni iblis sekarang telah melesat ke segala arah dan kemudian bertabrakan dengan tangan kematian raksasa. Segera setelah itu, suara mendesis telah muncul dari langit dan bau busuk yang cukup pekat sekarang juga telah menyebar. Sementara tangan dari Xiaoyan membentuk segel ketika Xiaoyi menahan tangan raksasa. Dalam sekejap saja, di belakang Xiaoyan langsung muncul sosok raksasa yang kali ini telah membuka mulutnya lebar-lebar. Karena itu, merupakan sosok raksasa yang telah mengeluarkan gelombang sonik spiritual kemarahan surgawi musim semi kuning. Di hadapan dari serangan gelombang sonik spiritual milik Xiaoyan, aura kematian yang berada di dalam tempat ini langsung menyebar. Setelah itu, banyak orang bisa melihat ada sebuah penghalang yang cukup samar terbentuk di depan dari pasukan aliansi. Di dalam penghalang tersebut ada sosok yang telah berdiri dan tidak lain merupakan Hun Yuantian,
Raut wajahnya kali ini telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia menyaksikan bahwa di hadapannya telah banyak pasukan aliansi dari Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun berteriak, kepala klan Lei Ying dan juga Yan Jin serang bersama-sama dan hancurkan ruang ini. Lei Ying dan juga Yan Jin menganggukkan kepalanya dan mereka dengan cepat mengeluarkan dogi dari dalam tubuhnya. Akhirnya dengan kejam menabrak penghalang cahaya yang membuat wajah dari Hun Yuantian dipenuhi ketakutan dan kemudian duar. Penghalang cahaya itu pun hancur lebur. Aura maut yang berada di tempat ini dengan cepat menyebar ke segala arah dan sekarang dunia kematian sebenarnya telah dihancurkan. Wajah dari 3 iblis klan Hun langsung berubah menjadi sangat pucat. Mereka pun juga langsung muntah dan merasakan pusing yang luar biasa. Mereka pada akhirnya mengerti bahwa rencana mereka telah sepenuhnya dihancurkan saat ini. Dengan menghilangnya aura maut di tempat ini, dengan cepat sinar matahari kembali bersinar. Lei Ying dan juga yang lainnya bisa menghela nafas dengan lega karena mereka akhirnya berhasil menghancurkan dunia kematian. Pandangan mata mereka menyapu seluruh tempat ini dan merasa cukup lega karena posisi mereka semuanya masih berada di pegunungan pemakaman langit. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas semua kehidupan yang ada di bawahnya telah terkikis oleh aura dari kematian sebelumnya yang dilepaskan dari dunia kematian. Sekelompok berjubah hitam dari klan Hun telah berdiri di langit tidak jauh dari pasukan aliansi. Tatapan mata mereka semuanya melihat tajam ke arah tentara aliansi milik Xiaoyan dan beberapa ekspresi dari eselon atas milik klan Hun kali ini telah terlihat cukup jelek. Jelas mereka tidak menyangka yang disebut dengan formasi dunia kematian sebenarnya tidak mampu memberikan banyak kerusakan pada pasukan aliansi dari 3 klan dan juga rumah langit. Raut wajah dari api pelahap ketiadaan ketika menyaksikan adegan seperti ini terlihat cukup muram, yang kemudian dia berteriak pada Hun Yuantian serta 3 iblis klan Hun. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa dunia kematian bisa dihancurkan dengan sangat mudah? Kelompok dari Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit ketika menghadapi amarah dari api pelahap ketiadaan. Salah satu tetua dari iblis klan Hun, dia terdiam sejenak sebelum pada akhirnya berkata dengan jujur, gerbang keheningan maut milik Hun Yuantian sebenarnya telah berhasil direbut oleh Xiaoyan, dan hal itu membuat formasi dari dunia kematian menjadi tidak lengkap. Selain itu, Xiaoyan juga telah menggunakan kekuatan dari gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang telah dijaga oleh Hun Yuantian. Mendengar hal tersebut membuat raut wajah dari api pelahap ketiadaan dipenuhi dengan amarah. Dia melihat pada Hun Yuantian sambil berkata, sialan, kenapa sesuatu yang penting seperti itu bisa dicuri? Apa gunanya dirimu untuk saat ini? Api pelahap ketiadaan mengirimkan serangan telapak tangan dan api hitam dengan cepat mengenai tubuh dari Hun Yuantian. Hal ini membuat tubuh dari Hun Yuantian telah dikirim terbang mundur dengan luka yang cukup parah. Salah satu tetua dari 3 iblis kemudian mengatakan, Tuan pelahap ketiadaan, tidak ada gunanya untuk emosi saat ini. Tentara aliansi memang tidak menderita banyak kerugian, dan di sisi lain kita sebenarnya telah kehabisan kekuatan hidup di dalam tubuh kita. Tidak mungkin untuk sekali lagi kita menggunakan formasi tersebut. Raut wajah dari api pelahap ketiadaan telah berubah menjadi cukup muram ketika dia mendengarkan kata-kata ini. Dia segera melirik pada aliansi yang ada di kejauhan karena mereka benar-benar tidak menderita banyak kerugian setelah terkurung di dalam dunia kematian. Detik berikutnya, Hun Tiandi segera mengirimkan pesan suara pada api pelahap ketiadaan dan juga orang-orang dari klan Hun. Mari kita mundur untuk saat ini, Tuan pelahap ketiadaan, lakukan. Api pelahap ketiadaan hanya bisa mendengus ketika mendapatkan pesan suara dari Hun Tiandi. Dirinya segera melihat pada Hun Yuantian dengan penuh emosi, yang kemudian api pelahap ketiadaan mulai menenangkan dirinya. Segera setelah itu, dia terbang ke arah langit yang tiba-tiba saja tubuhnya telah berubah menjadi sangat besar. Semburan api-api hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang kemudian melesat ke segala arah. Melihat hal tersebut, tentara aliansi telah berubah dengan penuh kewaspadaan. Sementara raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup muram. Xiaoyi yang ada di bahunya juga menjadi sangat serius. Api teratai merah muda
sekarang telah dikeluarkan oleh Xiaoyi dan kemudian berubah menjadi penghalang api merah muda yang menyelimuti tubuh dari pasukan aliansi. Api pelahap ketiadaan hanya bisa melihat pada kelompok Xiaoyan dengan kemarahan luar biasa. Segera setelah itu, dirinya mengeluarkan suara auman yang menggetarkan seluruh tempat ini. Dan tiba-tiba saja, boom! Tubuh dari api pelahap ketiadaan itu pun bergetar dengan hebat, lalu meledak. Api-api hitam sekarang telah menutupi seluruh langit, kemudian berkumpul, lalu berputar dengan sangat cepat, membentuk lubang api hitam. Banyak ahli dari klan Hun, mereka buru-buru bergegas untuk memasuki lubang api hitam itu. Adegan seperti ini membuat ekspresi dari Lei Ying dan juga yang lainnya langsung berubah. Kemudian mereka berkata, sebenarnya mereka ingin melarikan diri. Kelompok dari Lei Ying mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya, kemudian memberikan serangan pada para ahli klan Hun yang akan memasuki lubang hitam di langit. Melihat hal tersebut, api pelahap ketiadaan yang telah berubah menjadi lubang hitam hanya bisa mendengus. Segera setelah itu, banyak api hitam telah dikeluarkan dari dalam lubang hitam miliknya dan langsung bertabrakan dengan banyak serangan dari tentara aliansi milik Xiaoyan. Segera setelah itu, kekuatan melahap yang luar biasa dengan liar menelan banyak serangan. Xiaoyan ketika telah menemukan targetnya, dia pun segera berkata, mencoba untuk pergi itu tidak akan mudah. Dengan cepat, tangan dari Xiaoyan membentuk sebuah segel, dan kali ini raksasa telah muncul di belakang dari Xiaoyan, kemudian melepaskan kekuatan gelombang sonik, dan itu adalah kemarahan surgawi musim semi kuning. Pada akhirnya, boom! Serangan gelombang sonik itu pun melesat dengan cukup cepat dan menghantam para ahli dari klan Hun yang akan memasuki lubang hitam. Dalam sekejap saja, tubuh mereka telah diubah menjadi debu. Kali ini, kekuatan gelombang sonik itu juga langsung menghantam lubang hitam yang membuatnya bergetar dengan hebat. Jelas serangan spiritual yang diluncurkan oleh Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Api pelahap ketiadaan juga langsung meraung karena tidak mampu menahan serangan seperti itu. Xiaoyan kemudian berteriak, semuanya serang bersama-sama. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan karena dia melihat kekuatan dari kemarahan surgawi musim semi kuning saja belum cukup untuk bisa menghancurkan lubang hitam yang dibentuk oleh api pelahap ketiadaan. Banyak ahli yang berada di langit langsung mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka dan mengeluarkan berbagai teknik Dao yang telah mereka kuasai. Seluruh tempat ini bergetar dengan hebat di bawah serangan gabungan yang luar biasa dari pasukan aliansi milik Xiaoyan. Melihat hal tersebut, bahkan api pelahap ketiadaan menjadi cukup ketakutan. Beberapa suara mendengung sekarang telah terdengar dari dalam lubang hitam. Segera setelah itu, semua orang bisa menyaksikan cahaya-cahaya hitam telah meletus dari dalamnya. Akhirnya, cahaya hitam itu pun langsung menutupi langit yang bertabrakan dengan serangan dari tentara aliansi. Energi menakutkan kali ini telah menyebar di langit dan seluruh pegunungan telah menjadi porak-poranda. Xiaoyan sekali lagi dia berteriak dengan keras, tahan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan membawa batu giok dewa kuno Tose. Lei Ying segera berteriak, telapak tangan 9 bencana petir. Yan Jin juga berteriak, api pembakar langit yang berkobar. Sementara Xiaoyan juga mengatakan kemarahan surgawi musim semi kuning. 3 kekuatan gabungan benar-benar melesat menuju ke arah api pelahap ketiadaan. Hal ini membuat api pelahap ketiadaan yang berada di dalam lubang hitam terlihat ketakutan, yang kemudian dia merasa tidak akan pernah mampu melawan serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan. Dia akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk mencoba yang terbaik menahan serangan tersebut. Namun tiba-tiba saja sosok dari Hun Tiandi telah muncul di depan lubang hitam. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan serangan kuat yang langsung menahan 3 serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini, raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram. Dan detik berikutnya, Gu Yuan juga telah muncul di dekat dari Hun Tiandi. Aura yang sangat kuat diluncurkan oleh Gu Yuan untuk memberikan serangan terhadap Hun Tiandi. Namun, orang itu sekali lagi mampu menghadapi serangan dari Gu Yuan. Raut wajah dari Hun Tiandi terlihat cukup serius ketika dia melihat pada Xiaoyan yang kemudian mengatakan, Xiaoyan, kau benar-benar sangat hebat. Kali ini, Hun Tiandi memiliki kemarahan yang luar biasa
terhadap seorang Soyen. Begitu juga dengan Soyen yang memiliki kemarahan yang sama besarnya terhadap Hun Tiandi. Selanjutnya, tatapan mata dari Hun Tiandi melihat pada Gu Yuan yang ada di hadapannya sambil mengatakan, "Gu Yuan, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Namun aku sudah mendapatkan 8 potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Setelah diriku bisa maju ke tahap Dodi, maka dirimu dan klan kuno yang lainnya serta aliansi rumah langit pada saat itu akan sepenuhnya aku hilangkan dari benua Doki." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Hun Tiandi langsung berbalik dan memasuki lubang hitam. Dalam sekejap saja, lubang hitam itu pun bergetar dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Namun, suara dari Hun Tiandi sekali lagi bergema di seluruh pegunungan pemakaman langit. "Gu Yuan, tunggu saja. Jika kita bertemu lain kali, kalian semuanya pasti akan ketakutan dan membungkuk di bawah kakiku." Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Dia tanpa sadar hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak terduga bahwa upaya gabungan dari 3 klan kuno dan juga aliansi rumah langit masih tidak mampu menahan kekuatan dari klan Hun di tempat ini karena mereka benar-benar sangat kuat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Hun Tiandi akan berhasil mendapatkan informasi dari rumah Dewa Kuno Tose dan kemudian maju ke tahap Dodi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Sob.